Republik Batav. Pada tahun 1808, mulai berlangsung suatu zaman baru dalam hubungan Jawa-Eropa. Negeri Belanda telah berada di bawah kekuasaan Prancis. Pada tahun 1808, Louis mengirim Marsekal Herman William Daendels ke Batavia untuk menjadi gubernur dan untuk memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis melawan Inggris di Samudra Hindia. Daendels. Pada tanggal 1 Januari 1808, Daendels tiba di Banten. Tanggal 15 Januari 1808, kekuasaan resmi berada di tangan Daendels. Daendels di Hindia Belanda memiliki dua tugas. Pertama, mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Kedua, memperbaiki keadaan tanah jajahan di Indonesia untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan bidang politik dan pemerintahan menurut Daendels. 1. Membentuk sekretariat negara untuk masalah administrasi. 2. Memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Walteren Menteng. 3. Mengangkat penguasa daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial. 4. Membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya. Selanjutnya, kebijakan bidang keamanan dan pertahanan. 1. Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. 2. Mendirikan benteng-benteng pertahanan. 3. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. 4. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 5. Memperkuat pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia. Kebijakan bidang ekonomi. 1. Mengeluarkan mata uang kertas. 2. Melakukan pemungutan pajak swasta. 3. Menerapkan wajib pajak hasil bumi. 4. Membentuk DPK. 5. Menjual tanah kepada swasta atau partikelir. Bidang hukum. 1. Membagi 3 jenis peradilan untuk orang-orang Belanda dan Eropa, orang timur asing, orang pribumi. 2. Peraturan pemberantasan korupsi. Jansen 1811. Pada bulan Mei 1811, kedudukan Daendels sebagai gubernur jenderal digantikan oleh Jan Willem Jansen. Hal ini dikarenakan Daendels bertindak diktator, kejam, dan sewenang-wenang. Akibatnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Akhirnya, Daendels dipanggil pulang ke negeri Belanda. Pada tanggal 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di depan Batavia dan sampai tanggal 26 Agustus, kota berikut daerah-daerah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Jansen pun harus menandatangani kapitulasi Tuntang di Salatiga yang isi pokoknya ialah seluruh Pulau Jawa menjadi milik Inggris. Sejak saat itu, Indonesia menjadi jajahan Inggris. Thomas Stamford Raffles, tahun 1811. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur tahun 1811 sampai 1816. Di bawah Inggris tidak ada jabatan gubernur jenderal di Jawa. Raffles adalah seorang pembaharu dan penentang feodalisme sebagaimana Daendels. Kebijakan Thomas Stamford Raffles tahun 1811. Kebijakan pemerintahan. Menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal yang anti Belanda, membagi Pulau Jawa menjadi 18 karsidenan, mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. Kebijakan ekonomi. 1. Kontingenten atau penyerahan hasil bumi dari daerah jajahan diganti dengan Landretestelsel atau sistem sewa tanah atau pajak tanah. Sedangkan penyerahan wajib pajak atau Verpflichterleverantie dihapuskan. 2. Monopoli pelayaran Hongi dan segala pemaksaan di Maluku dihapuskan. 3. Perbudakan dilarang. 4. Menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan perkebunan kopi. Kebijakan pengetahuan. 1. Ditulisnya buku berjudul History of Java di London pada tahun 1817. 2. Raffles aktif mendukung Bataviasch Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 3. Ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi. 4. Dirintisnya kebun raya Bogor. 5. Mengadakan suntikan cacar.